selamat malam teman-teman semua. Selamat malam teman-teman. Halo. Halo. Apakah ada yang ingin say hi? Halo. Halo. Yang mau ngomong Selamat malam, Kak. Wih, dibales tuh, Kak Selamat Pandi. Terima kasih Terima kasih Nanda loh. Ulia yang bales. Halo, Kak Sarah. Halo, Kak Irfandi. Halo. Halo, Mantap. selamat malam. Siapa tuh yang bales? Selamat malam. Selamat malam. Wih, kayaknya udah pada semangat nih, Fir lagi, Kak Pandi. Ya, udah pada semangat ya buat belajar hari ini ya. Iya, kayaknya udah pada semangat nih buat belajar hari ini. Mungkin tanpa berlama-lama ya, kita udah sapa-sapa teman-teman. Mungkin kita perkenalan dulu ya. Ya, boleh. Karena nama kata sayang, maka kita perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Sarah. Di sini aku nge-host untuk webinar malam ini mengenai analytical thinking bersama rekan aku. Ya, aku Fandi. Ya, benar. Irfandi panggil aja Fandi ya. Aku hari ini nge-host bareng Sarah juga. Nah, kira-kira apa? Kan udah semangat tuh buat ikut seminar hari ini. Tuh, udah semangat belum untuk webinar hari ini? BTW, di sini udah ada Pak Dodi nih. Halo Pak Dodi, selamat malam. Halo Pak Dodi. Malam semuanya. Speaker kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Speaker kita juga udah semangat nih. Ya nggak Pak, hari ini semangat Pak? Semangat Pak. Insya Allah. Insya Allah semangat. Oke deh kalau begitu. Oke deh. Mungkin Kak Fandi tanpa berlama-lama. Sebelum kita mulai acaranya nih, di sini mungkin aku mau kenalan dulu sama salah satu teman-teman di sini. Mungkin ada yang mau sharing hari ini mau belajar apa. Mungkin sebelum kita panggil ya Kak Fandi, ada yang mau angkat tangan duluan? Ada yang mau ngomong duluan, Sob? Kayak hari ini aku mau belajar ini Kak, aku ekspektasinya ini. Gitu. Aku kan bisa ini Kak. Iya. Apakah ada yang mau angkat tangan duluan? Ayo. Hari ini kita belajar skills yang sangat penting ya. Ya, sangat penting. Ayo. Wah, ini kayaknya Muhammad Diki nih udah buka mikrofon nih. Kayaknya mau ngobrol nih. Halo, Diki. Halo, Diki. Ya, diem. Kayaknya masih malu nih. Mungkin kita bisa manggil satu orang ya, Kak Fandi? Siapa ya? Coba Kak Fandi mungkin pilih deh siapa aja. Raihana Salma Riba. Halo, Raihana. Apakah ada? Halo. Halo, Kak. Halo, Rai. Tuh, ada suaranya dijawab. Seneng banget kita dijawab. Halo, Raihana. Perkenalan dong, kamu dari mana? Ya, saya Raihana saya domisilinya Bekasi, alumni dari ITS Surabaya. Oke, keren. Raihana, aku pengen tanya dong, hari ini kamu ekspektasinya mau belajar apa sih dari webinar hari ini? Jadi kan biasanya kita kalau ngelihat lowongan kerja tuh suka ada kualifikasi, ada analytical thinking gitu ya Kak. Jadi saya pengen harapannya dengan ikut webinar ini bisa lebih tahu gimana sih analytical thinking yang lebih konkret gitu. Yang diharapkan di lowongan itu kayak gimana sih gitu sih Kak. Oke. Wah, gimana tuh Kak Fandi? Kayaknya udah semangat juga ya Raihana pengen belajar ya. Udah semangat tinggi ya Raihana ya. Iya betul, semoga bisa dapat manfaatnya ya hari ini Raihana. Terima kasih Raihana. Terima kasih Raihana. Kak Fandi, kita pilih satu orang lagi deh yang mau sharing. Kau yang pilih lah, kan tadi aku udah. Oke, tadi karena Kak Fandi udah, sekarang aku pengen pilih ke siapa nih? Tadi karena udah perempuan, sekarang laki-laki kali ya, Kak? Boleh. Ayo. Di sini ada Nicholas. Halo, Nicholas. Nicholas, halo. Halo. Halo, Nicholas. Apa kabar? Baik, Kak. Halo. Suaranya pelan juga. Oh, sebentar ya. Halo, Nicholas. Halo, Nicholas. Halo. Oke, sepertinya Nicholas suaranya sangat kecil. Halo. Oh, tuh bisa. Oke, halo Nicholas. Halo, Kak. Halo, kayaknya semangat banget nih dari hari ini suaranya. Udah semangat. Semangat, Kak. Oke, mungkin bisa perkenalan, Nicholas? Aku Nicholas Kak dari Bandung. Oh, Bandung. Semester 8, Kak. Kuliah di mana, Nicholas? ITB, Kak.
Oh, ITB. Oke. Oke, Nicholas, mungkin mau cerita hari ini mau belajar apa? Pengen lebih tahu apa itu analytical thinking, Kak. Sama gimana cara menerapkan mindset-nya untuk kehidupan sehari-hari gitu. Katanya mengubah problem menjadi inovasi kan ya? Iya. Ya, semoga dapat dicapai gitu ya. Ya. Amin. Amin. Oke, thank you Nicholas. Thank Gimana you. Kak Pandi Nicholas nih? Kayaknya Oke, Kak, semangatnya thank udah you. semangat 45. semangat 45 nih kayaknya. Oke deh, mungkin untuk biar nggak berlama-lama lagi di sini, aku memperkenalkan moderator kita hari ini ada Syafira. Halo Syafira. Halo Vira. Hai Sarah, hai Kak Fandi. Halo. Sudah ngobrol-ngobrol nih dengan teman-teman. Semoga teman-teman juga sama semangatnya dengan kita di sini ya. Oke, Sar, Kak Fandi udah bisa sesi aku sekarang? Apa bagaimana? Sudah bisa Sudah dimulai. bisa. Oke teman-teman, halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Vira. Kalau teman-teman bisa datang ke Ambisius Webinar, sering ketemu aku sebagai MC bersama Sarah, tapi kali ini kita ini dulu berubah posisi dulu. Aku hari ini akan jadi moderator untuk webinar hari ini. Aku akan mendampingi Pak Dodi yang udah hadir di sini. Halo Pak Dodi. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya Pak tentang analytical thinking ini seperti apa. By the way, kalau misalkan suara aku atau suara Pak Dodi kurang jelas, mungkin boleh tolong di chat aja di kolom chat kalau misalkan suara kita kurang jelas gitu. Kalau gitu Pak Dodi, waktu dan tempat saya persilakan Pak. Sip, thank you Vira. Share screen ya, udah kelihatan ya? Screen. Kelihatan Pak, Saya ya. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mulai sesi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Ya, jadi ini sekilas tentang profil saya. Kerja udah 20 tahun lebih di industri FMCG, confectionery, terus kemudian terakhir-terakhir ini namanya Vision Care. Jadi sebelum saya di Hoya, sekarang saya posisinya by the way itu Managing Director di Hoya Lens Indonesia. Sebelumnya saya Business Unit Head di Vision Care di IQView, Johnson Johnson Indonesia. Terus kemudian Leadership Team di Coca-Cola. Di Coca-Cola itu saya lumayan lama, sekitar 8 tahun. Startingnya mulai dari Brand Manager, terus kemudian posisinya namanya Marketing Strategy and Insight Manager, terus kemudian saya pegang IMC Activation ya untuk Coca-Cola seluruh brand di Indonesia, terus kemudian saya pegang departemen namanya Strategic Planning and Insight. Di sini nih salah satu kenapa saya bilang bahwa nih mengasah lah gitu namanya analytical thinking gitu ya, yang menjadi pengalaman saya ke depan gitu untuk nanti posisi-posisi selanjutnya. Kenapa gue jadi saya yang ngomong ya, nggak enak banget ngomong kayaknya pantesan. Sorry. Jadi gue ya. Terus di sela-sela waktu sebenarnya ngisi juga jadi coach, lebih relevansinya ke business and wealth, tapi juga banyak pegang untuk executive coaching. Terus kemudian selain di sini saya juga ada punya market research agency namanya gitu, namanya Sigi Sintesa, gabung sama beberapa teman. Terus pendidikan S1-nya di STT Telkom zaman dulu, sekarang University of Telkom, dan kemudian ambil S2-nya di Prasetya Mulia. Nah, ini yang mau saya ceritain kenapa saya bawa topik ini gitu ya. Salah satunya adalah waktu pertama kali masuk kerja itu adalah di namanya Asia Market Intelligence, itu jadi market research agency. Nah, di situ itu belajar banyak tentang kita ngertiin klien, kemudian problemnya klien itu apa. Nah, dari situ kita bikin pertama proposal, terus kemudian kita bikin research, dan dari research itu kita bikin report gitu. Nah, disitulah struktur berpikirnya, analytical thinking lah gitu, boleh dibilang gitu ya, struktur berpikir saya itu lebih jalan gitu di situ gitu, dan itu terasah gitu. Sampai kemudian pindah ke pertama namanya Perfetti Van Melle, itu confectionery, terus kemudian akhirnya pindah ke Coca-Cola. Gitu ceritanya. Nah, ini sekilas tentang company Hoya ya.
Hoya itu perusahaan Jepang dan itu nggak banyak yang tahu sebenarnya bahwa Hoya itu adalah bergerak di bidang lensa kacamata. Lensa kacamata itu ternyata ada mereknya loh gitu. Kenapa kalau misalnya orang tuh sebaiknya milih lensa Hoya? Pertama, Hoya itu punya teknologi yang inovatif. Terus kemudian lensa itu juga ada namanya desain yang unik dan personalized untuk masing-masing orang tuh sebenarnya bisa beda gitu, tergantung sama gaya hidupnya, tergantung kebutuhan. Dan terakhir, yang paling penting sebenarnya Hoya itu terkenal dengan superb lens coating. Jadi Hoya itu terkenal dengan lensanya itu yang paling kuat gitu, paling bagus, paling tahan. Jadi kalau teman-teman datang ke optik itu bisa nanya sama mereka lensa yang coatingnya paling bagus itu ya mereka likely akan jawab Hoya gitu. Nah, ini ngomong-ngomong kita masuk ke ini dulu ya, Vira. Halo, oke. Ayo kita bermain dulu ya Pak, sebentar. Bermain dulu. Jadi teman-teman, seperti biasa, kita akan bermain dulu untuk Mentimeter. Nanti akan aku berikan password dan kodenya. Sebentar ya. Oke, aku... Oke, ini gue stop sharing ya? Iya, boleh Pak. Punten ya Pak. Oke, Bangga. teman-teman. Sarah sama Irfandi, mungkin boleh tolong dibantu dituliskan ya nanti kodenya seperti apa. Oke, jadi teman-teman, mari kita akan bermain sebuah game dahulu. Jadi seperti tadi Pak Dodi bilang, Hoya itu kan bergerak di bidang lensa ya Pak. Ini tapi sebelum bergerak ke sana, kita main dulu sama teman-teman. Teman-teman di sini pakai kacamata nggak sih? Sehari-harinya tuh menggunakan kacamata atau pernah menggunakan kacamata mungkin? Oke, coba dijawab di menti.com, terus masukin kode 1746248. Ada yang menjawab tidak, Pak. 2 orang telah menjawab tidak. Teman-teman yang lain mungkin? Oke. Wah, kedudukannya sama nih, Pak. Seperti ya, Pak. Tipis-tipis nih seperti ya, Pak. Ada 8 orang yang iya, ada 7 orang yang tidak. Makin sama, ada 20 orang nih yang mengisi. Oh, balap-balapan nih, Pak, seperti ya. Oke. Kita tunggu sampai nyampe 60 orang kali, Pak ya. 50 sampai 60 orang. 50-an lah, Iya, 50 orang. 100-an kayak gini. Oke. Oh, sekarang yang pakai kacamata lebih banyak sih, Pak. Oke. Ini sebenarnya kejar-kejaran nih angkanya teman-teman banyak juga yang menggunakan kacamata juga, ya. Banyak kalau research-nya sih harusnya sekitar 50% harusnya. Oh, oke. Kita tunggu berarti. Coba. Oh, sudah. Oke. Kayaknya udah lebih dari 50% nih, Pak. Dengan 63 orang yang mengisi. Ya. Oke. Baik, teman-teman. Terima kasih 70 orang karena mengisi, Pak. Udah lebih dari 50% nih. Terima kasih banyak, teman-teman, udah mengisi. Berarti kita lihat dari sini, kebanyakan memakai ya, Pak, pengguna kacamata di partisipan yang hari ini. Oke. Kalau begitu, ya, boleh dibilang gitu. Teman-teman tahu nggak sih merek lensanya apa nih kira-kira? Kita tes ya Pak Dodi. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih merek lensanya? Kalau nggak tahu tulis aja bilang nggak tahu ya. Iya, kalau nggak tahu tulis kan intinya ya. Kita lihat. Apa nih jawaban teman-teman? Nggak tahu, lupa, tidak pakai. Oh, nggak pakai lensa apa gimana? Ini buat yang pakai lensa aja ya, berarti ya. Iya, buat yang pertanyaannya yang jawabnya. Banyak yang nggak tahu nih Pak sepertinya Pak, teman-teman Pak. Iya, iya emang seperti inilah kondisinya gitu kan sebenarnya gitu. Oke. Iya benar Pak. Jadi teman-teman bagi yang baru lihat Mentimeter, yang paling great tulisannya adalah itu yang paling banyak dijawab teman-teman ya. Mungkin banyak nih Pak yang sepertinya mayoritas teman-teman di sini tidak tahu Pak merek lensanya seperti apa gitu. Iya, betul. Oke.
Tadi Mas Irfandi pakai lensa nggak sih? Pakai kacamata nggak sih? Pakai, Pak. Pakai. Tahu nggak lensanya mereknya apa? Enggak juga. Ya makanya contoh lah ya gitu ya. Jadi emang mayoritas konsumen kita itu emang sebenarnya pada nggak tahu gitu merek lensanya tuh apa gitu. Karena banyak yang menganggap lensa itu nggak penting gitu. Yang penting tuh adalah frame-nya sebenarnya gitu. Nah, padahal sebenarnya yang namanya lensa gitu ya, kacamata itu banyak tuh perbedaannya gitu. Contoh lah gitu dan manfaatnya gitu. Contoh lah kayak misalnya nih ya, yang gue pakai nih ya, kalau misalnya teman-teman lihat nih kan ada warna biru-birunya gitu ya. Ini tuh berarti ada teknologi namanya blue control gitu tuh. Jadi yang menyaring apa namanya itu menyaring memfilter sinar biru ya yang ada dari layar monitor gitu. Terus kemudian berbagai macam fitur-fitur yang lain lah gitu. Dan sebenarnya yang paling penting yang harus dipikirkan sama pengguna kacamata itu sebenarnya adalah lensanya gitu. Frame itu penting, tapi lebih ke untuk apa namanya itu lebih cocok atau enggak sama muka kita gitu. Tapi yang lebih penting lagi itu adalah lensanya sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak menggunakan lensa yang tepat, ya itu balik lagi bakal lebih apa namanya itu beresiko lah gitu buat mata. Gitu. Nah ini sekedar pengetahuan aja gitu ya. Dan kemudian kita masuk ke slide selanjutnya. Nah ini masuk nih topik objektifnya kan kalau misalnya teman-teman dapat gitu ya dari Ambis. Yang pertama fundamental and importance of analytical thinking. Gitu. Ini kenapa penting pertanyaannya? Kenapa sih penting punya analytical thinking? Oke. Kita main lagi ya? Ya, kita main lagi kali Pak ya. Biar boleh. lebih catat nih teman-teman seperti apa. Oke. Masih di kodenya sama teman-teman, silakan masukkan lagi kodenya. Kita main lagi. Kenapa penting? Dengan kode yang sama teman-teman ya, masih di menti.com dengan kode 1746248. Silakan dijawab. Oke, menyelesaikan masalah. Analytical thinking help us to solve problem, daya tahan kualitas, biar jadi pembeda dengan yang lain, agak kreatif dalam mendapat solusi agar tidak salah dalam mengambil keputusan, solve problem, menentukan akar masalah, biar kalau kerja nggak sering bingung sendiri, agar bisa membuat solusi yang efektif, agar tidak mudah termakan hoax. Oke. Agar solusinya efektif, atau pokok memakan kesalahan, ya pengambilan keputusan yang tepat dan tepat. Oke. Banyak banget teman-teman yang jawab solve problem, menyelesaikan masalah. Kayaknya masalah paling banyak dijawab nih, Pak. Iya, masalah-masalah semua. Ini banyaknya bermasalah nih ya. Oke. To help us to see the data gitu ya. Jadi balik lagi nih, kalau misalnya kita ngomong data itu sebenarnya atau fakta gitu ya, itu sebenarnya adalah alat untuk membantu kita memberikan solusi gitu, to solve a problem gitu ya. Tapi belum tentu bahwa solusi yang didapat dari data itu pun adalah solusi yang terbaik gitu. Kadang malah solusi itu datang dari pengalaman kita, intuisi gitu ya. Tapi intuisi dan pengalaman itu akan lebih mudah kita dapatkan itu kalau misalnya kita udah punya data yang lengkap gitu. Biar lebih terstruktur. Oke, sip. Oke. Ini kita masih di satu menti lagi nih, Pak. Sip. Kita next kali, Pak ya. Oke, siap. Oke. Jadi sebenarnya analytical thinking itu apa sih? Pengertiannya buat teman-teman semua. Ayo teman-teman, coba dijawab biar kita lihat nih. Teman-teman tahu tentang analytical thinking itu seperti apa sih sebenarnya? Karena kalau buat gue sendiri, analytical thinking itu kata yang cukup besar ya, cukup luas gitu. Kemampuan berpikir secara logis dan sistematis, berpikir secara mendalam,
sistematis. Oke. Banyak yang jawab lebih sistematis, runut. Oke. Berpikir Diskusi secara rumit. masalah berpikir kecil. Alat berpikir untuk menyelesaikan masalah, solving problem with facts. Cara berpikir dengan analisa yang masih abu untuk menyelesaikan masalah. Oke. Coba berpikir dengan struktur. Sistematis lagi. Oke. Solusi alternatif yang baik secara runut gitu ya. Oke. Oke, sip. Udah dapat nih Pak. kurang lebih gitu ya jawaban dari teman-teman semua. Jadi yang salah satu kata-kata yang banyak dilontarkan itu adalah struktur ya, terstruktur, sistematis, runut gitu. Nah, ini kurang lebih sama nih gitu dengan pengertian saya juga sama nih kurang lebih gitu ya tentang analytical thinking gitu. Nah, ini kalau misalnya teman-teman semua gitu ya dalam hal mencari kerja itu kan biasanya ada screening awal dari masing-masing perusahaan gitu. Pertama mereka ada yang ngelihat kalau kuliahnya tempat yang bagus atau enggak gitu. Even ada beberapa recruiter yang lihat jenis kelamin gitu. Terus kemudian lihat GPA-nya berapa, nah skill set, capability. Nah, setelah screening awal itu selesai dapat gitu ya, biasanya kan lanjut ke prosesnya jadi interview. Nah, interview dilihat apa sih bahasa Inggrisnya gimana. Kalau zaman sekarang sih bahasa Inggris udah lumayan ini ya, is a must gitu. Cuman nggak harus nggak harus perfect gitu. Yang penting lo bisa bahasa Inggris dengan confident gitu dan kemudian lo pede untuk komunikasi dengan orang lain gitu. Itu yang paling penting. Bukan bahasa Inggris yang sempurna kayak itu enggak. Gitu. Karena bisa jadi bahasa Inggris yang bagus banget tapi isinya nggak ada, misalnya bisa jadi gitu. Yang penting itu sebenarnya adalah kita bisa komunikasiin apa yang kita mau, apa yang kita maksud. Kemudian sikap sama attitude, sama terakhir tuh analytical thinking gitu. Nah, analytical thinking itu didapat dari mana nih gitu? Kalau misalnya dalam proses interview, biasanya akan tanya beberapa pertanyaan contoh misalnya untuk kandidat yang udah berpengalaman, biasanya diminta untuk sharing pengalaman gitu, pengalaman kerja, menyelesaikan masalah gitu. Nah itu kayak gimana sih? Kalau misalnya baru lulus gitu kan, itu kan punya pengalamannya lebih sedikit gitu ya sebenarnya gitu dibandingkan sama orang-orang yang udah pengalaman. Nah, ini salah satu tips ya gitu buat teman-teman semua. Nanti kalau di interview, ini biasakan ya menjawabnya itu dengan urutan seperti ini nih. Runut tadi gitu ya, sistematisnya seperti ini gitu. Pertama situation, jadi situasinya tuh seperti apa sih gitu. Terus kemudian task itu tujuannya apa, yang harus dilakukan tuh apa, yang jadi tujuannya tuh gimana, apa sih yang mau didapatkan. Terus kemudian action itu apa yang dilakukan, terus kemudian result-nya seperti apa. Jadi harus menjelaskan secara runut seperti ini. Ini harus dilatih ya buat teman-teman semua gitu. Biasanya ada pertanyaan, kapan sih kamu punya pengalaman terbaik dalam memanage orang misalnya? Oh oke. Dulu waktu itu saya ada dalam tim apa, terus kemudian yang harus kita lakukan adalah untuk apa. Dan yang akhirnya tim kita lakukan adalah gini. Pengalaman yang saya lakukan, peran saya di tim tersebut adalah sebagai ini dan hasilnya adalah seperti ini gitu. Ini kurang lebih ya gitu ya. Ini caranya untuk menjelaskan lebih runut. Gitu. Ini metodenya namanya STAR. Biasanya digunakan dalam interview juga. Terus masuk ke sini juga, kalau misalnya teman-teman ngelihat gambar seperti ini gitu ya. Ini kan banyak banget produk, banyak banget barang dengan berbagai jenis gitu. Nah, ini mau coba lagi ya berarti ya, Kira. Betul Pak. Oke, jadi Ini kalau ngelihat gambar seperti ini ya. Diperhatikan gambarnya dulu ya. Oke. Sekali lagi tolong diperhatikan gambarnya, karena aku akan menanyakan beberapa pertanyaan. Satu pertanyaan. Lalu Mentimeter ya Pak, sesuai tadi. Oke. Kalau melihat gambar ini, teman-teman melihat apa? Dapat apa? Silakan dilihat lagi dan silakan dijawab. F&B, food and beverages. Lapar. Kemasan makanan, snacking, snack and beverages. Produk dengan berbagai macam jenis dan merek. Berbagai produk makanan dan minuman kemasan.
Branding, ada job branding. Etalase. Dijual, oke. Penyusunan. Ada job penyusunan makanan, Kak. Ya, penyusunan makanan. Terus makanan minuman manis. Oke. Oke, sip. Oke. Jadi ini juga salah satu ya sebenarnya untuk kalau misalnya teman-teman dalam rangka kita untuk berpikir sistematis, runut gitu ya. Pertama tuh kita harus melakukan klasifikasi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh pada ke supermarket gitu ya, ini kan barang seperti ini kan nggak mungkin tergeletak begitu aja di supermarket gitu ya. Pasti ada aisle-aisle-nya atau lorong-lorongnya yang berbeda-beda gitu. Tadi ada yang bilang makanan manis gitu. Mungkin dipisah-pisah nih kalau misalnya lihat seperti ini, berarti klasifikasinya ada makanan manis, ada makanan asin, makanan asam misalnya gitu ya. Ada yang makanan-minuman instan, ada makanan minuman yang bukan instan gitu. Klasifikasinya seperti itu gitu. Nah, ini sebagai contoh gitu ya, salah satu gimana sih caranya kita melihat segala sesuatu itu dalam lebih sistematis, lebih runut gitu untuk melakukan klasifikasi gitu. Clear ya sampai situ? Nah, ini sebagai contoh ini alumni Ambis ya, berarti alumni Ambis yang saya ambil gitu untuk gabung sama Hoya. Kebetulan waktu itu kita lagi cari posisinya tuh asisten marketing manager gitu. Jadi yang dia lakukan tuh adalah dia melakukan klasifikasi gitu. Sebelumnya setelah kita melakukan proses interview gitu ya. Nah, ini beberapa kandidat ini saya minta untuk bikin study case. Kita kasih kasus, terus kemudian tolong bikin proposal gitu dalam beberapa hari. Dan kemudian proposalnya itu diminta untuk dipresentasikan kembali gitu ke saya gitu. Nah, ini yang dilakukan sama kandidat itu adalah seperti ini nih. Pertama dia bikin klasifikasi gitu ya. Kalau kita ngomong tentang promotion gitu, dia klasifikasikan menjadi above the line sama below the line. Above the line, terus kemudian dia pisah lagi, ada event marketing, ada media marketing, ada customer relationship management, ada field marketing material. Yang di below the line juga seperti itu. Nah, bukan masalah dari sisi benar atau salahnya gitu ya, tapi lebih dari kemampuan yang bersangkutan tuh untuk melakukan klasifikasi nih. Gitu. Jadi dia melihat nggak berantakan gitu. Jadi saya dari situ udah tahu, oke, cara berpikirnya dia ini adalah berarti sistematis, cukup gitu. Berarti untuk kita bawa lebih lanjut, untuk kita asah lebih lanjut gitu. Basicnya tuh udah ada gitu di situ. Dibandingkan dengan kalau misalnya tadi ngelihat gambar tadi dan kemudian pikirannya tuh kemana-mana gitu tanpa bisa untuk melakukan klasifikasi gitu, misalnya contoh gitu seperti itu. Dan salah satu yang surprising lagi ya dari kandidat ini adalah dia mempresentasikannya itu bukan dengan bentuk tulisan-tulisan seperti ini. Jadi dia bikin semuanya ini sebenarnya adalah back note-nya dia yang dia presentasikan itu adalah bentuknya gambar-gambar gitu, dan itu yang buat saya tuh very surprising gitu ya, dan dia sampai memikirkan seperti itu gitu. Karena kalau misalnya presentasi dan kemudian ngeliatin banyak tulisan kayak gitu is very messy gitu dan nggak menarik sama sekali gitu. Tapi yang bersangkutan mempresentasikannya itu dalam bentuk gambar gitu, dan ini adalah sebagai talking pointers-nya dia gitu. Lanjut ya. Ini tadi nomor 1 mudah-mudahan udah bisa terjawab ya, fundamental importance of analytical thinking gitu, kenapa gitu. Dan kayak misalnya semacam gue recruiter gitu ya, yang dilihat itu salah satunya seperti ini gitu. Kalau tadi teman-teman bilang analytical thinking itu adalah sistematis, runut, terstruktur, yes gitu. I would agree with that gitu ya. Salah satu yang boleh ditambah adalah klasifikasi gitu, pengelompokan. Terus masuk ke topik kedua sama ketiga nih. Ini gue gabung aja ya, identify and define problem sama determine the cause of the problem. Sebenarnya gue nggak terlalu suka dengan istilah problem. Kenapa? Karena kalau namanya problem itu likely negatif. I would prefer namanya issue lah. Kalau issue itu masih netral gitu, masih lebih netral dibandingin sama problem. Nah, kalau misalnya ada issue, ada sesuatu, what are the issues gitu, atau pain points-nya, atau keresahan lah kalau bahasa Indonesia.
gitu yang bisa diangkat gitu dari situ. Terus kemudian penyebabnya apa, what are the causes, is that really the cause atau ada sesuatu yang lain lagi. Nah, contoh kayak tadi gitu ya, keresahan gue tuh sebagai orang yang bekerja di industri lensa kacamata adalah yang tadi tuh gitu, yang pas lo pada tulis gitu kan, tahu nggak sih merek lensa kacamatanya? Enggak gitu, banyak yang nggak tahu gitu kan. Terus yang ada yang nulis bilang yang penting murah gitu kan, ada juga gitu. Nah, contoh lah gitu, itu keresahannya gue sebagai produsen lensa kacamata gitu ya, di mana lensa kacamatanya Hoya itu is very high quality gitu dan premium gitu, bagus gitu kualitasnya. Dan ini message yang gue mau coba convey gitu ke audience semua gitu, ke masyarakat gitu, bahwa lensa itu nggak cuman kayak gitu doang loh, lensa itu nggak sama gitu, bahwa itu ada beda-bedanya gitu. Jadi ini contoh ya kalau misalnya kita ngomong issues dan kaitannya dengan bisnis yang lagi gue jalanin. Nah, ini salah satu teknik yang ini gue lakukan dulu ceritanya. Ini dalam rangka melakukan klasifikasi gitu ya. Ada namanya X-Lens teknik. Nah, kalau dulu di company sebelumnya ini namanya 8 lens teknik gitu. Kenapa 8? Ya karena ada 8 gitu ya unsurnya gitu. Nah, pertama tuh kita bagi namanya makroekonomi. Makroekonomi itu yang sesuatu yang sifatnya kayak zaman sekarang inflasinya seperti apa, pertumbuhan ekonominya gimana, terus kemudian bisa jadi kayak demografi penduduknya seperti apa, dan sebagainya gitu. Ini sesuatu yang sifatnya bukan dalam kontrol perusahaan biasanya. Terus kemudian kita klasifikasi yang pertama consumers, ada customer, ada competitor, ada distributor misalnya. Kalau ngomong consumers, nah ini pengguna lensa kacamata tuh siapa aja sih? Oke, we are talking about kids gitu, misalnya dari anak-anak, usia remaja, usia dewasa, sampai kemudian usia yang udah apa namanya? Gue nggak mau ngomong gue tua gitu ya, gue paling ke usia matang lah gitu ceritanya. Nah, pembedanya apa nih gitu? Kalau misalnya masih muda, biasa lensanya itu namanya single vision gitu, misalnya gitu. Kalau misalnya orang udah berumur gitu kayak gue gitu kan, itu lensanya namanya progresif gitu. Kalau teman-teman pada tahu zaman dulu tuh orang tua gitu ya, itu lensanya tuh ada garisnya gitu. Yang bawahnya tuh untuk jarak dekat, yang atasnya untuk jarak jauh. Gitu. Nah, kalau zaman sekarang udah enggak gitu. Lensa progresif udah lebih canggih, lebih bagus lagi. Nah, consumersnya itu oke, kalau kita ngomong anak-anak, pain point-nya apa sih gitu di mereka gitu. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang ini pada belajar di rumah dan kemudian setelah mereka belajar biasa pakai apa? Pakai laptop gitu kan ya, school from home pakai laptop, Zoom juga. Setelah selesai sekolah, mereka ngapain? Biasanya main game. Main gamenya PS lah, pakai komputer lah, pakai HP lah. Itu kan semuanya berhubungan dengan gadget gitu ya, dan itu kan sangat berbahaya buat mata gitu sebenarnya. Nah, pain point ini nih gitu yang bisa kita angkat gitu, bahwa mereka-mereka ini harusnya menggunakan lensa yang ada blue control-nya kita nyebutnya gitu, untuk menahan radiasi sinar biru. Kalau untuk yang masih anak muda gitu ya seperti kalian-kalian ini gitu misalnya. Nah, ini butuh kan apa sih gitu, pain point-nya apa gitu. Pengennya gue pengen yang gaya dong gitu, kacamata nggak kelihatan kayak nerd gitu, tapi keren, cool. Nah, imagine kalau misalnya menggunakan kacamata yang namanya ada lensa fotokromik gitu. Jadi kalau lo dalam ruangan, masuk dalam kelas di kampus misalnya, kacamata lo jadi clear gitu. Pas udah keluar ruangan, ngobrol-ngobrol sama teman di kantin outdoor, nah itu kacamatanya berubah jadi gelap. Jadi kayak pakai sunglass gitu di luar. Itu kan keren, cool gitu kan ya. Gitu. Nah, itu contoh-contohnya lah gitu. Itu pain point-nya apa dan kemudian relevansinya untuk masing-masing segmen tadi kayak gimana. Jadi dari sini tuh apa namanya tuh dikutuin lebih dalam gitu. Yang disebut consumer tuh apa sih? Siapa sih gitu. Tapi yang paling penting pain point-nya apa yang bisa kita angkat gitu. Dan kemudian selanjutnya ada customer misalnya. Nah, kalau customer-nya Koya misalnya itu adalah optik-optik. Nah, contoh kayak kalau misalnya teman-teman tahu kan optik melawai, optik seis, optik tunggal misalnya kayak gitu. Atau optik-optik yang kita klasifikasikan kalau yang itu adalah namanya chain, ada lagi namanya independent optik. Independent optik itu ada optik-optik yang tersendiri yang nggak punya cabang biasanya gitu. Kompetitornya siapa aja sih? Terus kalau misalnya menggunakan distributornya gimana, apa, kenapa, dan sebagainya. Ini cara untuk mengklasifikasi gitu ya. Kalau misalnya kita ada isu tadi, terus kemudian kita cara untuk menggali dalamnya seperti apa. Nah, yang dimasukkan ke masing-masing elemen ini adalah semua data dan semua fakta gitu ceritanya.
Kayak tadi gitu, kalau misalnya kita ngomong tentang yang adults gitu misalnya, atau ngomong tentang kids, usianya berapa sih, apa sih yang mereka lakukan, cara untuk mengumpulkan datanya kayak gimana. Ada yang bisa lewat pertanyaan, ada yang lewat observasi, ngeliatin sehari-harinya mereka seperti apa, dan sebagainya gitu. Tapi in the end, kalau misalnya nanti kalian udah lebih berpengalaman, kalian udah bisa dapetin feel-nya tuh gitu, bahwa data itu dibutuhkan untuk lebih meyakinkan kita lah gitu, bahwa kita mengambil keputusan yang tepat. Jadi ini boleh bilang udah jadi tools lah ya gitu. Nomor 4 juga mudah-mudahan udah bisa terjawab, tools untuk exercise analytical thinking. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini bisa nggak sih jadiin lebih gitu? Bisa-bisa aja gitu loh. Kalau misalnya tadi kan X itu bisa jadi 8, ya bisa-bisa aja. Kita mau menganalisa satu isu itu berdasarkan geografinya. Oh, kalau masyarakat di Jawa tuh seperti ini, kalau misalnya masyarakat di Sumatera seperti ini gitu misalnya. Financing-nya seperti apa, teknologinya seperti apa, dan sebagainya. Gitu. Jadi di sini pertanyaan-pertanyaannya bisa dijawab gitu ya untuk masing-masing segmen ini gitu kurang lebih. Dan yang paling penting pertanyaan selanjutnya adalah oke, dari bla 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 segala macam itu konsumennya seperti ini dan sebagainya. So what gitu? What is the relevance to our business? Contoh kalau consumers gitu ya, udah tadi kita tahu anak-anak lah, yang adults lah, dewasa dan apa segala macam. Yang what matters most gitu untuk our business apaan aja sih? Yang pertama nih, currently consumers don't know their lens brands. Itu fakta gitu kan ya, dan kemudian itu yang jadi pain point-nya kita. They see lenses are the same, no differentiation between brands or even between branded versus unbranded. Sekarang banyak loh gitu lensa yang dari Cina sana, harganya murah sekali, tapi emang kualitasnya ya mohon maaf gitu aja, beda gitu. Nah, terus kemudian konsumen itu trust what the shopkeepers offer them gitu, karena optical stores reputation. Kalau kita datang ke optik yang udah terkenal gitu, otomatis kita akan lebih percaya sama yang dikatakan sama shopkeepers-nya. Jadi ini adalah isu ya gitu buat kita gitu, consumers issue. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau kita udah nemu isu seperti ini gitu ya, jadi maunya gimana? Maunya apa? Kita pengennya seperti apa? Apa yang kita pengen kejadian gitu? Objektifnya apa? Kalau tadi teman-teman ingat situation ini ya kurang lebih. Terus kemudian di sini adalah task-nya gitu. Kita pengennya apa? Kita pengen jadi apa? Nah, kalau dari kita, we want consumers to come to optical store asking for our lens brands gitu. Jadi kalau misalnya konsumen itu datang ke optik, dia udah langsung nanya merek gitu. Ada lensa Hoya nggak Mbak? Atau kemudian kalau misalnya Mbaknya ngasih beberapa pilihan yang lain apa segala macam, oke, kalau misalnya kita ngomong lensa dengan coating atau lapisan yang paling bagus, paling kuat, lensanya apa Mbak? Atau lensa yang punya lensa fotokromik, itu lensanya yang paling bagus apa? Yang lensa yang punya blue control, itu lensanya mereknya apa? Gitu. Jadi dia udah punya key features gitu in mind gitu untuk tanya ke shopkeeper. Jadi nggak cuma percaya benar-benar dari si shopkeeper itu aja gitu. Jadi kita pengen mereka untuk datang ke optik asking for our lens brands with some understanding on lens features. Ini pertanyaan selanjutnya, kalau udah tahu gitu ya, kita pengennya seperti itu, apa sih best effort yang bisa kita lakukan dengan kasus seperti ini gitu ya? Ini kan kasusnya seperti ini. Pertanyaannya adalah best effort apa yang bisa kita lakukan? Caranya untuk mengisi menjawab pertanyaan seperti ini bisa juga nih teman-teman bikin circle seperti ini, ada 8 pie dan coba untuk diisi gitu masing-masingnya seperti apa jawabannya gitu. Ini cara untuk mengasah juga gitu ya, kalau misalnya ada nemu kasus dan kemudian kita ingin cari solusinya apa gitu. Kalau misalnya tadi kan ada kita udah punya ini adalah task-nya, tujuannya. Nah, di sini adalah action gitu. Jadi kita pengen bikin apa best effort yang bisa kita lakukan. Ini balik lagi ya, Fir? Iya, halo Pak. Ya, betul. Jadi sini ada sedikit kuis ya Pak buat teman-teman di sini ya.
untuk bisa mengisi tadi pertanyaan dari Pak Dodi selama waktu 5 menit. Jadi teman-teman silakan ambil kertas dan pulpen untuk mengisi dulu pie chart-nya seperti apa. Nanti setelah 5 menit kita akan coba pilih beberapa orang untuk present hasilnya seperti apa. Ya gitu Pak Dodi, betul? Ya, sip. Oke. Waktu 5 menit itu sudah habis. Mungkin Pak Dodi kita coba cek teman-teman ya. Ada yang sudah mengisi belum? Boleh. Pie chart-nya seperti apa? Sebelum kita tunjuk, mungkin aku coba nanya dulu sama teman-teman. Ada nggak yang mau present dulu sebelum aku tunjuk? Sebelum aku dapat ditunjuk. Nah, ini contoh lah ya. Contoh nih gitu. Supaya kalau misalnya nanti dalam, kan kalau misalnya proses interview gitu ya, kadang ada yang namanya FGD kan, rame-rame gitu kan. Duduk semuanya banyak orang gitu. Nah, kemudian di situ tuh kelihatan yang punya inisiatif tuh siapa sih gitu, tanpa harus ditunjuk gitu ya. Ini juga salah satu poin gitu sebenarnya untuk latihan gitu. Itu dia. Pak Dodi sudah memberikan sedikit clue tuh. Siapa yang berinisiatif tanpa ditunjuk, itu dia. Ayo teman-teman, ada yang mau present dulu hasilnya? Coba kita cek dulu nih. Ada yang buka mic gak? Mungkin Sarah sama Fandi boleh dibantu juga teman-temannya. Kalau dia mau dipanggil. Oke. Mungkin teman-teman di sini ada yang pede langsung angkat tangan, Kak. Aku mau jelasin. Aku udah ngerti nih. Tuh, bisa tuh pasti langsung. Iya, Ayo, ada yang kita mau tunjukin. Kita coba. Siapa yang berani menunjukkan kemampuannya dalam menyerap materi yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Dodi? Tunjukkan bakatmu sekarang. Iya. Panggungnya. Panggungnya dikasih nih buat teman-teman nih. Iya, betul. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Yang penting ini kan latihan aja sebenarnya. Enggak. Ini enggak kayak kita lagi belajar kok tiba-tiba diomelin gitu. Enggak. Jangan teman-teman, ini tidak berpengaruh kepada assessment teman-teman. Enggak. Iya, betul. Ini hanya latihan nih aja ya. Iya, ini kayak kan ke Pak Dodi juga udah bilang tuh, katanya waktu kemarin ada yang lagi interview ya Pak, di tes tadi case gitu. Mungkin ini pemanasan sedikit sebelum interview beneran. Oke, teman-teman, ada yang mau raise hand mungkin? Jadi kalau misalnya orang Indonesia tuh emang bener nih gitu, banyak nih gitu, yang malu-malu. Iya nih. Itu bedanya gitu antara kita sama kalau misalnya kita ke India, misalnya India tuh rebutan gitu loh. India tuh rebutan pengen ngomong gitu. Makanya nih buat teman-teman juga gitu ya, apalagi kalau misalnya nanti ya menyasar ke perusahaan multinasional, nggak ada tuh istilah malu-malu. Beneran gitu, nggak bisa gitu. Kalau misalnya mau malu-malu, ya nggak akan dapet gitu multinasional. Oke. Mungkin kita tunjuk kali ya. Tunjuk aja kali kayaknya. Ya. Nih. Coba. Mungkin Pak Dodi ada mau ditunjuk Pak? Bapak mau menunjuk siapa mungkin? Iya gitu, random. Lo aja deh. Oke, kalau gitu. Nanti kalau Pak Dodi yang milih, dia skip a beat gitu kayak, aduh, saya gitu yang milih. Oke deh, kalau gitu. Kalau gitu kita aja yang milih deh. Gimana kalau kita mau milih teman kita yang udah dari tadi ngechat di kolom chat. Sepertinya dia sudah bersedia nih. Kita panggil kali ya, Muhammad Farhan Ardianto kali. Halo Farhan. Halo Farhan. Hai Farhan. Bingung. Halo. Gimana Farhan? Masih sedikit agak bingung, cuman mungkin effortnya hanya sedikit aja yang bisa ya dari itu. Paling kita sih effortnya itu pertama mencari kualitasnya dulu, mencari tahu tentang kualitasnya, terus benefitnya, terus dari price-nya itu worth it atau enggak gitu dengan kita, sama impact ke depannya gitu aja. Baru itu sih tadi saya, karena ada tadi loss itu sedikit koneksinya. Oke, nggak apa-apa. Thank you Farhan. Itu kan tadi kan ini, thank you ya untuk Farhan. Jadi kan dari situ kan udah kelihatan juga gitu apa struktur berpikirnya gitu ya, kurang lebih seperti apa gitu. Ya, makasih. Dan itu udah menunjukkan gitu ya apa logikanya tuh udah dapat gitu, yang dari jawabannya udah kelihatan gitu, ininya arahnya kemana sih gitu. Baik. Kalau yang lain ada lagi nggak nih? Sama-sama Farhan. Oke, mungkin yang lain ada menjawab selanjutnya. Boleh. Coba tadi yang ngomong. Perkenalkan, saya Aldi Tamagong Prasetyo. Saya ingin mencoba menjawab. Jadi mungkin dari
pie chart yang dibuat itu mungkin menambahkan dikit yang tadi telah dijelaskan oleh Farhan, mungkin lebih ke apa istilahnya, kita breakdown dulu kita breakdown dulu dari permasalahan yang akan kita solve itu seperti apa. Juga kita mempelajari segmentasi customer kita seperti apa, terus juga budaya yang mereka seperti apa, terus juga kita lihat dulu target kita tuh pemasaran itu di kota apa dengan rata-rata penghasilan seperti apa, mungkin seperti juga sih. Terus juga kita lihat juga kategori consumer kita tuh ditargetkan itu untuk umur berapa, untuk keperluan apa. Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih. Sip, cakep. Thank you. Mantap. Thank you Aldi Tama. Oke, Pak Dodi ada 2 orang nih, Farhan dan Aldi Tama. Bagaimana menurut Pak Dodi? Ya, tadi yang terakhir Adit ya, itu boleh dibilang hampir sama nih seperti yang tadi di sini gitu ya. Klasifikasinya ini gitu. Membedah dari klasifikasi ini. Konsumernya siapa sih? Tadi ada sedikit nyinggung tentang geografinya lah misalnya, terus kemudian juga tadi kemampuan keuangan ke konsumen itu seperti apa. Jadi kita mau milih target marketnya seperti apa gitu. Itu benar ya gitu. Nggak ada yang salah, nggak ada ini. Kalau misalnya kita nemu kasus kayak gini gitu ya, bahwa ini kan kita pengen konsumen itu untuk datang ke optik nanya tentang lensa kita gitu. Nah, kalau misalnya ngebaca dari sini, berarti permasalahannya apa? Permasalahannya itu dari sini adalah brand awareness. Brand awareness-nya belum ada. Gitu. Dan kemudian some understanding on lens features, ini berarti tentang edukasi gitu. Nah, kalau misalnya kita mau bikin create brand awareness, establish brand awareness, gitu. Apaan aja yang bisa kita lakukan? Apa best effort yang bisa kita lakukan? Kalau zaman sekarang gitu ya, kalau zaman dulu, berhubung gue masih orang zaman dulu, yaitu adalah iklan TV lah, iklan majalah lah, koran lah, apa segala macam gitu. Kalau zaman sekarang tuh adalah digital marketing gitu, sosial media gitu di sini bisa diisi gitu, contohnya gitu. Di sosial media tersebut kita bisa tentang kaitannya lebih ke untuk establish brand awareness atau juga untuk educate the market gitu tentang feature-feature dari lensa gitu. Ini contoh gitu ya, sebagai contoh untuk gimana sih kita mencerna ada kasus seperti ini dan kemudian apa sih best effort action yang bisa kita lakukan tuh, sehubungan dengan kasus di atas gitu. Ini contoh lah ya. Nah, dari situ nanti bisa dikembangin lagi. Kalau kita ngomong namanya digital marketing itu apa sih? Starting dari search engine optimization, terus kemudian sosial media, apakah perlu kita punya e-commerce misalnya gitu. Itu larinya ke arah situ. Mudah-mudahan clear ya. Jadi dari tadi kalau misalnya kita udah turn problem to focus analysis, tadi yang menggunakan yang 8 lens, dan kemudian masuk ke sini, ini udah masuk ke action-nya apa. Turn problem to innovation, turn problem into innovation tuh, sebelum masuk ke situ ya, kalau saya biasanya bikin gini nih gitu. Jadi objektifnya yang kita mau lakukan tuh apa, biasanya bikin rumah gitu. Nah, kalau kita punya rumah, objektifnya tuh apa di atas, 1, 2, 3 pilarnya tuh yang harus dilakukan tuh apa gitu. Nah, itu didapat dari yang masing-masing sini nih gitu. Kalau kita udah punya, kemudian bisa nggak sih kita kelompokkan jadi 3 misalnya. Kalau nggak bisa ya menjadi 4 misalnya, atau sebagainya. Terus kemudian deskripsi dari plan tersebut itu apa. Kita mau ngapain sih di situ. Kalau tadi digital marketing, oke, digital marketing itu apa sih yang exactly kita mau lakukan dalam rangka digital marketing. Berarti kita harus pasang iklan, misalnya di mana, apakah detik.com lah gitu misalnya, atau di YouTube lah, atau di LinkedIn lah misalnya gitu. Nah, ini semua tidak akan kejadian kalau fondasinya nggak kuat gitu. Fondasinya apa? Fondasinya tuh brandnya itu sendiri yang harusnya punya equity yang quality yang bagus, people organization, kemudian financial, dan terakhir sini ada KPI milestones-nya. Let's say untuk tahun 2021 itu apa, 2025 seperti apa dan sebagainya. Ini kurang lebih gitu ya untuk sharing cara berpikirnya seperti apa. Nah, kalau tentang innovation, pertanyaan sebenarnya
innovation itu adalah ada nggak sih cara lain gitu. Yang tadi kalau misalnya kita ngomong 1, 2, 3, ada nggak sih cara lain yang lebih baik daripada ini? Gitu. Terus kemudian kalau misalnya sudah mentok gitu ya, kita bisa butuh bantuan dari siapa? Kita bisa bertanya sama siapa? Gitu. Ini untuk yang bagian innovation. Jadi mudah-mudahan udah kejawab ya. Semuanya tadi dari 1 sampai 6. Kita ngerti yang disebut sama analytical thinking itu apa. Balik lagi itu adalah kalau buat saya adalah berpikir yang struktur, runut, sistematis, kemudian klasifikasinya jelas, terus kemudian gimana caranya kita bisa identify sama define problems, terus kemudian tools sama apa aja yang kita bisa gunakan untuk exercise analytical thinking, mengubah tadi isu jadi fokus analisis, dan kemudian innovation gitu. Ramai seperti ini kolom chatnya. Oke, aku coba lihat dulu. Ada yang bertanya nggak ya? Oh, ada langsung direct message ke aku nih. Atas nama Alandika. Alandika, apakah masih ada di sini? Halo, Alandika Karis. Apakah masih ada di sini? Oke. Alandika kalau misalkan masih, aku lihat masih di sini, tapi mungkin nggak bisa ngomong. Lagi nggak bisa buka mic ya. Oke, mungkin kita nanti kita coba panggil lagi ya. Sekarang kita masuk ke Rizka Amalia, yang pengen ngobrol langsung sama Pak Dodi nih, Pak. Katanya dia mau bahas tentang kategori yang perlu dihitung berapa besar atau persen impact-nya dan gimana caranya. Coba ada Rizka nggak di sini? Rizka, halo. Halo, malam Pak Dodi. Malam Rizka. Iya Pak, jadi tadi saya sedikit penasaran dengan yang XPI tadi, kan kita sudah mengkategorikan misalnya problem, kemudian ada consumer, ada customer, kemudian mungkin dari kategori tadi bagaimana sih kita cara menghitung apa ya impact-nya, seberapa penting masalah tersebut gitu. Ya, clear kok pertanyaannya. Thank you ya. Baik, Pak. Jadi kalau misalnya dulu di perusahaan sebelumnya gitu ya, itu data yang seperti ini emang dihitung banget gitu, dilihat banget. Kalau misalnya kita ngomong tentang misalnya paling gampang gitu ya, kita pengen sales-nya growth, let's say by 10%. Nah, 10% itu didapat dari mana aja gitu, dan kemudian seberapa besar sih weighting-nya gitu yang bisa diberikan sama beberapa sektor tertentu gitu. Contoh paling gampang lah misalnya gitu ya, contoh kalau misalnya kita ngomong industri minuman, kita pengen growth-nya 10%. Nah, dari 10% growth, itu kita pengen udah bikin hitung-hitungan gitu ya, bahwa itu kita bakal dapat 7% growth-nya itu dari modern trade channel gitu misalnya. Modern trade itu minimarket, supermarket kayak gitu. Dan sisanya 3% itu adalah dari tradisional gitu misalnya. Itu dari sisi number ya, value atau revenue gitu misalnya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari profit misalnya, nah profitability-nya itu gimana? Ternyata yang kita nyebutnya general trade namanya atau tradisional itu ya, itu mungkin bukan 3% gitu secara profit gitu, tapi profitnya bisa jadi sampai 7% gitu, malah kebalik gitu dibandingkan dengan yang si modern trade gitu. Karena satu dan beberapa hal gitu. Nah, itu contoh untuk bikin impact itu adalah seperti itu, bisa seperti itu gitu ya. Terus juga ada lagi analisa-analisa lain gitu. Contoh misalnya di statistik itu ada namanya analisa faktor. Nah, analisa faktor itu secara statistik tuh bisa menentukan mana sih yang punya weighting atau importance yang lebih tinggi gitu dibandingkan dengan faktor-faktor yang lain gitu. Jadi ada beberapa cara, ada banyak gitu ya. Cuman kalau misalnya itu balik lagi, kalau misalnya dari gue sih, gue nggak terlalu memikirkan, oke, 32,16% gitu. Is that really important gitu? Nggak ini juga gitu. Makanya in the end itu adalah kadang hal-hal seperti itu bisa jadi yang tadi overthinking gitu loh. Jadi over analysis gitu dibandingkan dengan let's understand the issue, dan kemudian kita menurut kita atau menurut expert atau menurut orang yang udah kita interview, berapa banyak sih orang yang pada mengatakan hal seperti itu. Contoh lah kayak tadi gitu ya, berapa banyak sih orang yang menjawab
nggak tahu merek lensa kacamatanya gitu misalnya. Nah dari situ kan ya gue udah dapat feel gitu loh bahwa ini oke emang sama nih gitu bener gitu ya, sesuai dengan overall population lah biasanya kalau kita bikin research bahwa emang banyak nggak tahu gitu lensa kacamata itu gitu. Ini cara untuk mendapatkan ininya ya, perlu dihitung atau enggak sih seberapa besar, berapa persen impact-nya dan gimana caranya. Mudah-mudahan tadi udah bisa kejawab dari situ ya Rizka. Iya Pak, clear. Terima kasih Pak. Oke. Sama-sama. Rizka masih ada pertanyaan? Lebih lanjut mungkin untuk Pak Dodi. Halo. Cukup. Oke, cukup. Kalau gitu aku tadi agak sedikit ini nih, menarik statementnya Pak Dodi. Over analysis juga sebenarnya nggak ini Pak ya, nggak melulu harus ada gitu untuk di permasalahan sebuah problem gitu ya, untuk menyelesaikan sebuah problem. Itu over analysis tuh biasanya ya nggak tahu ya, kalau misalnya itu pengalaman dulu kan di multinasional gitu ya, yang panjang banget gitu. Pertama untuk namanya level of decision making-nya gitu. Itu biasa kejadian di situ gitu, bahwa jadi nggak ada orang yang berani ngambil keputusan gitu. Jadi butuh banyak data untuk dia berani ngambil keputusan gitu. Dan kemudian karena screening-nya itu nggak cuma di level Indonesia aja, tapi kita bawa juga ke ASEAN, dari ASEAN bawa ke Asia Pasifik, terus kemudian global, nah panjang gitu ininya gitu. Sampai akhirnya ada yang berani ngambil keputusan. Nah untuk si yang ujung ini berani ngambil keputusan, dia butuh data panjang gitu, banyak gitu. Karena dia nggak ngerti marketnya, dia nggak tahu marketnya, jadi harus punya lebih banyak data gitu. Oke, itu ilmu juga buat kita. Ada over analysis yang harus kita perhatikan juga ya Pak ya, supaya ngambil keputusan juga tepat dan yang lain. Oke. Thank you Pak Dodi udah jawab pertanyaan dari Rizka. Rizka juga thank you atas pertanyaannya. Kita coba move lagi nih ke pertanyaan berikutnya Pak Dodi, karena udah ada lagi yang nanya. Tadi tuh Alandika nggak bisa berbicara langsung dengan Pak Dodi. Mungkin aku coba menjebatani ya Pak ya pertanyaannya. Alandika itu bertanya, ya. Ada nggak sih Pak tips untuk kita bisa menganalisa sebuah resiko supaya kita bisa ngambil keputusan yang tepat setiap saat gitu. Jadi, Dika berbicara tentang itu, Pak. Analisa resiko, analisa evaluasi tentang resikonya. Kalau mau pakai metode yang benar, lo bisa bikin nih pro and cons. Jadi bikin 2 tabel, ya, pro-nya apa, cons-nya apa gitu. Jadi advantage-nya apa, benefit-nya apa, terus loss-nya apa gitu. Nah, itu dari situ udah bikin tuh, tulis banyak gitu ya. Yang lebih banyak tuh yang mana, dari situ mestinya bakal kelihatan gitu. Ini yang mana sih lebih banyak benefitnya atau lebih banyak loss-nya. Itu satu kayak gitu. Terus ada lagi ini metode tekniknya namanya Neuro-Linguistic Programming gitu ya. Itu lo bayangin bahwa lo punya 2 masalah atau lo punya 2 alternatif. Nah, terus itu ditaruh di tangan kita gitu misalnya. Nah, kalau misalnya ditaruh di tangan kita, ini kerasa lebih berat yang mana sih gitu. Itu salah satu contoh gitu ya, teknik-tekniknya gitu. Nanti bisa dipelajari juga sama Alandika sendiri. Oke. Mudah-mudahan kejawab ya. Ya, semoga ya Pak. Alandika, kalau misalkan masih ada pertanyaan, boleh terus aja kolom chat. Tapi cuman tadi Bapak ngasih beberapa tips tuh Pak. Ada 2 kan tadi kalau salah. Menurut Bapak, yang paling sering digunakan atau yang paling sering berhasil tipsnya untuk menganalisa sebuah resiko itu yang mana sih Pak? Resiko ya berarti yang ini dia ya tadi yang pro and cons ya ditulis, terus kemudian masing-masing itu kerugiannya apa dan kemudian kalau bisa dikuantifikasi gitu. Oke. Berarti itu metode yang paling banyak digunakan ya Pak ya untuk menganalisa sebuah resiko. Oke. Jadi teman-teman kalau mau menganalisa sebuah resiko untuk mengambil keputusan yang tepat adalah kita harus breakdown dulu pros and cons seperti apa ya Pak, supaya kita tahu keputusan apa yang tepat seperti itu. Oke, well noted teman-teman. Kata Alandika, terima kasih Pak Dodi sudah menjawab. Sepertinya sudah cukup menjawab pertanyaannya. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Hardi Pak, bertanya langsung tentang perbedaan critical thinking dan analytical thinking. Tapi biar lebih jelasnya, Hardi ngobrol langsung sama Pak Dodi deh. Halo Hardi, silakan dengan pertanyaannya. Halo. Jadi ya Hardi. Saya Hardi dari jurusan Teknik Sipil UI Depok.
baru nempuh semester 8. Jadi ini saya masih agak nyangkut di kepala sih, soalnya saya pernah dengar juga ada yang namanya critical thinking, dan itu sepertinya serupa juga sama analytical thinking. Jadi saya penasaran apakah perbedaannya itu lebih di mana ya Pak, dan apakah keduanya bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang ada, dan jika memang iya, yang manakah ya yang lebih efektif Pak? Atau mungkin tergantung sama prosesnya. Terima kasih. Oke, thank you ya pertanyaannya. Jadi kalau gue nggak terlalu suka jargon gitu. Karena buat gue sih analytical thinking and critical thinking itu sama aja gitu ya. Dan kemudian bedanya apa gitu ya. Kecuali kalau misalnya emang ada paper gitu kan, analytical thinking is this gitu, critical thinking is this gitu, dan metodenya begini gitu. Oh oke gitu. Berarti emang benar ada bedanya gitu. Tapi kalau gue pribadi sih nggak tahu gitu ya perbedaannya antara analytical thinking sama critical thinking itu apa gitu. Mudah-mudahan ngejawab ya, Ardi. Iya, Pak. Oke, Hardi. Masih ada pertanyaan, Hardi, mungkin dari untuk Pak Dodi? Halo, Hardi. Bingung mau nanya apa lagi. Silakan tanya yang sebanyak-banyaknya, Hardi. Mumpung Pak Dodi lagi bersama kita di sini, sharing-sharing ilmunya. Teman-teman, kalau misalkan mau ada pertanyaan, silakan tanya sebanyak-banyaknya ya. Hardi, apakah sudah cukup pertanyaannya atau ada lagi? Mungkin kalau ada lagi menyusul aja, Kak. Oke, baik. Kalau nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Oke, thank you so much, Hardi. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih juga, Kak. Thank you, Hardi. Nih, ada lagi nih, Pak. Masuk, Pak. Oh, teman-teman cukup ini banget ya pertanyaannya. Coba kita ajak ngobrol nih, Pak. Ada Maulana. Yang mau ngobrol langsung mungkin. Hai, Maulana. Halo. Maulana, apakah di sana? Halo. Oke, ini langsung dijawab aja kali ya, ya buat udah Maulana boleh, ya. Seperti Maulana pertanyaannya udah jelas nih gitu. Tidak di sini. Oh, lagi makan di luar. Oh, lagi makan di luar. Selamat gitu. Makan, nggak sopan, nggak ngajak-ngajak ini. Sopan. Saya ngajak Pak Dodi tadi belum makan. Iya Pak, seperti yang di kolom chat Pak. Jadi gini, itu namanya tuh yang lo maksud di sini tuh ada namanya contingency plan ya kalau di company gitu. Biasanya kan kalau lo punya plan nggak mungkin plan misalnya punya 3 plan dan kemudian apakah itu bakal dijadikan itu dijalanin semua atau enggak gitu. Itu tergantung gitu ya, tergantung sekuensinya kayak gimana, tergantung budget, yang mana yang lebih penting duluan untuk dijalanin gitu misalnya gitu. Nah, jadi harus dipilih gitu ya. Kayak plan A, plan B, plan C gitu. Oke, which one is actually better gitu. Apakah itu kita harus jalanin tiga-tiganya? Contoh kayak tadi gitu ya, kan kita mau establish brand awareness gitu misalnya untuk Hoya Lens brand gitu. Nah, berarti kita harus punya kita melakukannya di digital marketing. Kita harus ada edukasinya lewat apakah kita harus bikin seminar misalnya gitu ya. Kita harus datang ke optik-optik misalnya gitu. Nah, dari tiga-tiganya itu apakah itu jadi pilihan atau bisa dijalanin tiga-tiganya sekaligus gitu. Jadi posisinya tadi di rumah tadi itu pilar atau di dalam pilar gitu. Nah, kalau misalnya dijadiin itu tiga-tiganya pilar gitu sama-sama penting, berarti tinggal masalah sekuensinya gitu kan. Yang mana harus dijalanin duluan gitu. Nah, terus kemudian juga tadi tergantung budget gitu ya. Kalau misalnya budgetnya nggak cukup ya nggak mungkin gitu. Berarti harus dipilih gitu salah satunya. Dan pilih salah satunya tuh yang mana yang menghasilkan hasil terbesar gitu buat perusahaan gitu. Nah, kalau misalnya itu nggak works, nah itu yang namanya contingency plan gitu. Contoh kayak misalnya as simple as nggak ada yang bisa memprediksi bahwa tahun 2021 ini gitu ya ternyata apalagi awal-awal bulan-bulan awal ini impact-nya corona tuh masih ada gitu. Kita tadinya awalnya mikir paling ini 2020 udah selesai gitu ya. Nah, tapi banyak perusahaan yang kecelek nih ternyata gitu. Ini Januari, Februari kok malah ada gini. Pemerintah tahu-tahu bikin PSBB lagi di Januari gitu. Terus kemudian tahu-tahu ada banjir apa segala macam di Februari.
wah pusing kan jadinya kan perusahaan gitu. Jadi tadinya kita udah punya plan A gitu, misalnya kita mau launching produk ini apa segala macam untuk mencapai volume sales gitu ya. Tapi ternyata dengan ada kasus seperti ini berarti kita harus mempersiapkan plan yang lain gitu. Nah, idealnya plan yang lain itu udah dipikirkan jauh sebelum hari gitu loh, bahwa pertanyaannya adalah plan A udah disusun, tapi kalau misalnya seandainya dengan asumsi apa gitu. Nah, asumsinya tuh yang kita buat misalnya katakan Corona udah nggak ada lagi di Indonesia, vaksin udah berjalan, jadi ekonomi membaik gitu. Nah, kalau seandainya ini nggak kejadian gimana? Plan-nya apa yang harus dilakukan? Nah, itu bikin contingency plan gitu. Dan itu mempersiapkan kita untuk memberi jawaban kalau misalnya kita ditanya gitu ya sama atasan gitu. Oke, so this is your planning gitu kan, but this is with the condition that economy situation is better, bla 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 gitu kan. Tapi what if it is not gitu? So what is your assurance to make sure that you are going to achieve your sales volume? Nah, kalau kita udah punya contingency plan duluan, oke, ini kita punya begini nih plan selanjutnya. Gitu. Itu enak gitu kan ngomongnya kan gitu, bahwa kita emang dilihat sebagai orang yang emang well prepared gitu. Bukan begitu ditanya kayak gitu langsung ngeblank gitu. Ya udah nanti aja lihat nanti gitu, nggak bisa kayak gitu. Terus gimana kita tahu bahwa hasil dari berpikir analitik kita sudah cukup untuk dijadikan sebuah keputusan akhir? Ya kadang ada data yang emang udah jelas-jelas obvious banget gitu ya untuk mengambil keputusan, tapi kalau misalnya datanya nggak bisa mengambil kesimpulan banyak, ya berarti harus pakai gut feel gitu, berdasarkan experience. Dan apakah itu udah cukup untuk jadi keputusan akhir, ya embuh gitu. Bisa iya, bisa enggak gitu loh. In the end, kalau misalnya eksekusinya planning is a matter of, execution is a perfect planning gitu ya. Nah, kita bisa melakukan eksekusi yang baik kalau misalnya planningnya tuh udah baik gitu. Tapi kalau misalnya planningnya aja nggak ada, gimana kita bisa mengeksekusi gitu. Itu ceritanya. Jadi gimana caranya kita udah bikin planning, terus kemudian kita mengawal planning tersebut untuk menjadi eksekusi, dan di tengah jalan tuh bisa jadi ada hiccups gitu. Nah, di hiccups itu nih kita harus menyiapkan ada contingency plan, ada alternatif. Makanya sekarang tuh yang lagi trending juga gimana caranya kita berpikir agile gitu loh. Jadi cepat gitu untuk langsung berubah, untuk adaptasi lah gitu istilahnya, adjust. Mudah-mudahan kejawab ya, Maulana. Maulana dijawab dengan sangat-sangat lengkap tuh Maulana, walaupun Maulana lagi makan Pak di luar. Mungkin sudah terjawab Maulana. Jangan keselak ya Maulana ya, coba dihabiskan dulu makanannya. Tadi bisa juga diambil sepanjang-panjang pertanyaannya. Baik, kata Maulana terima kasih Pak atas jawabannya. Oke. Sama-sama, thank you juga. Pak Dodi, pertanyaan dari Maulana tadi merupakan pertanyaan terakhir Pak untuk sesi hari ini Pak. Jadi terima kasih banyak Pak Dodi atas waktunya nih, atas pertanyaan atas jawaban-jawabannya juga pada teman-teman. Tapi Pak, sebelum kita berpisah, barangkali ada teman-teman yang sebenarnya pengen nanya sama Pak Dodi, tapi mungkin malu di sini. Bisa nge-reach Pak Dodi gimana ya Pak? Melalui apa gitu? Bisa menghubungi Pak Dodi lewat mana? Melalui mana ya? LinkedIn mungkin. Email ya palingan. Email boleh. LinkedIn boleh, email boleh. Di mana tuh Pak? Kalau boleh tahu, kalau boleh teman-teman tahu nama LinkedIn-nya. LinkedIn-nya cari aja Dodi Rukminto. Oke. Situ bisa nanya di situ. Oke. Aku izin ketik ininya Pak ya, namanya supaya teman-teman nanti bisa langsung searching LinkedIn nama LinkedIn Bapak apa. Jadi teman-teman silakan di add LinkedIn-nya Pak Dodi di Dodi Rukminto, silakan kalau ada pertanyaan mungkin boleh ya Pak di message ke LinkedIn Bapak atau bagaimana? Boleh. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Dodi ya lebih lanjut kalau gitu. Pak Dodi sekali lagi terima kasih banyak atas materinya, atas jawaban-jawabannya kepada teman-teman. Aku yakin teman-teman sini sangat-sangat dapat manfaatnya. Makin mengerti lah analitiknya itu seperti apa dan harus bagaimana kita mengimprove-nya atau mengembangkannya. Sekali lagi Pak Dodi, thank you so much. Sehat-sehat. Tapi Bapak, mungkin kita bisa foto-foto dulu kali ya, Sar, sebelum Pak Dodi meninggal. Siap. Yep, betul. Biar hari ini ada kenang-kenangannya nih, jadi kita foto-foto dulu. Jadi dimohon untuk teman-teman membuka kameranya, jadi kita bisa ada kenang-kenangan
Iya, ntar kita kirimin lewat email kenang-kenangannya kayak gitu. Betul. Mantap. Hasil fotonya bisa teman-teman share ke Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, apapun itu. Silahkan tag Ambis, tag Hoya, tag Pak Dodi, tag siapapun yang teman-teman mau tag. Betul. Wih, ini udah pada ganteng dan cantik nih. Udah pada buka kamera nih. Teman-teman sini banyak banget kok ternyata. Setelah buka kamera, saya jadi banyak kayak orangnya. Wih, ayo apa? Kita kasih waktu teman-teman untuk benerin lightning-nya dulu biar makin cakep. Iya, benerin rambut. Oke. Ini bisa ada yang lucu-lucu nih di belakang-belakangnya. Coba kita cek dulu ya. Apakah ada yang lucu-lucu di belakang-belakang? Oh, yang belakang-belakang belum buka kamera, Sat. Iya nih, aku sambil style musik nih biar kita nggak tegang, biar nggak senyumnya tuh nggak kaku gitu. Yang santai bawaannya. Iya, oke. Fir, kayaknya ini udah banyak nih. Mungkin sekarang kita coba post ya, teman-teman. Jangan chat dulu di chat box. Nanti kalau teman-teman chat, teman-teman yang di bawah sini ketutupan chatnya sama teman-teman. Mukanya maksudnya. Oke, Nicholas. Oke, Vira. Kita mungkin Kak Fandi kita bisa di apa? Countdown. Nah. Oh, countdown. Oke. 1, 2, 3. Oke. Mulai ya, guys. 1, 2, 3. Nah, terus senyum lagi, masih geser. 1, 2, 3. Lagi. Oke. 1, 2, 3. Nah, terakhir. 1, 2, 3. Nah, udah. Oke, thank you so much teman-teman. Jangan beranjak dulu teman-teman ya, karena di akhir akan ada kode tertentu untuk ambisius feedback. Dan jangan lupa dipakai voucher dari Hoya. Linknya betul sekali. Bentar lagi jam 10, linknya tutup. Mungkin kodenya apa, Vira, buat isi feedbacknya? Oke, sebelum kita ke situ, aku mau ngucapin sekali lagi buat Pak Dodi. Thank you so much Pak Dodi atas waktunya. Thank you atas materinya Pak Dodi. Salam untuk teman-teman Hoya yang lain, Pak. Semoga sukses selalu dan sehat-sehat selalu. Amin, sama-sama ya. Thank you semuanya, sukses semuanya. Buat Ika Prama dan Prasmo, thank you so much atas webinar ini. Pak Dodi, sekali lagi terima kasih Pak. Selamat malam Pak Dodi. Terima kasih Pak Dodi. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dodi. Terima kasih Pak Dodi. Sehat selalu. Dan kakak-kakak juga sekalian.